Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Gita Siti Rahma dari kelas MB02. Aku ingin mempresentasikan studi kasus tentang Spotify. Aku dari kelompok 5. Jadi di agenda ini ada judul-judul beberapa poin yang ingin aku sampaikan. Itu ada pertama, deskripsi aplikasi, yang kedua ada analisis masalah, yang ketiga ada solusi untuk tiap area fungsional, dan yang keempat ada rangkuman temuan, yang kelima ada rekomendasi. Deskripsi dari aplikasi yang aku presentasikan ini yaitu aplikasi Spotify. Spotify merupakan platform streaming musik digital yang dikembangkan dengan tujuan memberikan akses legal terhadap konten audio digital secara global. Jadi entah dari lagu-lagu Indonesia maupun Barat dan yang mendunia pun itu ada di aplikasi ini. Dan aplikasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman mendengarkan personal melalui algoritma rekomendasi yang canggih, memfasilitasi semua penemuan musik yang baru ataupun yang lama, dan menghubungkan pendengar dengan kreator konten. Dalam perkembangannya, Spotify tidak hanya menjadi platform streaming musik, tetapi juga berkembang menjadi ekosistem audio komprehensif yang mencakup podcast, audiobook, dan berbagai format konten audio lainnya. Jadi di Spotify ini ada banyak para podcast-podcast terkenal yang mempost konten podcastnya itu di Spotify. Isu-isu dari Spotify ini yaitu menghadapi tantangan manajemen seperti koordinasi tim, lintas zona waktu, burnout karyawan, dan konflik internal yang menurunkan produktivitas, perubahan kebutuhan pengguna, dinamika industri musik, serta hambatan komunikasi antar departemen dengan prioritas yang berbeda, memperumit perancangan proyek dan jadwal pengembangan. Jadi karena ada hambatan-hambatan itu di antar departemennya, jadinya mereka tuh rencana proyeknya tuh jadi rumit. Terus untuk mengatasinya, Spotify ini menggunakan pendekatan hybrid, pelatihan karyawan, dan alat kolaborasi real time. Metode Agile dalam perancangan proyek melibatkan pengguna dan departemen sejak awal. Sejak pembentukan tim lintas fungsi dapat meningkatkan fleksibilitas dan menyelaraskan prioritas untuk keberhasilan proyek. Dan isu lainnya itu Spotify ini menghadapi tantangan teknologi seperti skalabilitas untuk menangani lonjakan pengguna, kompatibilitas di berbagai perangkat, dan perlindungan data pengguna. Nah, jadi saat kita masuk ke Spotify pasti ada akunnya dulu. Nah, itu mereka selalu ada perlindungan data untuk para pengguna Spotify ini. Arsitektur microservice dan sistem pemrosesan data real time membantu memastikan performa stabil, tetapi kebutuhan penguji intensif dan keamanan tetap menjadi fokus utama. Jadi keamanan emang di Spotify ini sangat terjaga. Selain itu, integrasi publik membuka peluang bagi pengembang pihak ketiga, meski perubahan kebijakan menciptakan tantangan kompatibilitas. Dengan inovasi seperti Skio dan infrastruktur cloud Google, Spotify terus mengatasi isu teknologi ini untuk mempertahankan efisiensi operasional dan kepemimpinan di industri streaming musik. Dan untuk isu organisasinya, Spotify ini menghadapi isu-isu organisasi juga di dalam budaya kerja, struktur, dan kebijakan internal. Model kerja berbasis squad terdesentralisasi memberikan otonomi tingkat tinggi tetapi memicu tantangan koordinasi, kayak standar kerja yang tidak konsisten dan komunikasi yang kurang efektif. Jadi hal ini tuh menghambat integrasi hasil kerja antar tim dan peluncuran fitur barunya tuh jadi terhambat juga. Fleksibilitas kerja seperti kerja jarak jauh
meningkatkan kepuasan karyawan, namun menciptakan hambatan kolaborasi lintas zona waktu dan perbedaan prioritas antar tim. Jadi saat mereka kerja jarak jauh, mereka itu terhambatnya tuh di masalahnya tuh masalah di waktunya. Jadi saat mereka mau meluncurkan sesuatu yang baru atau apapun yang baru, itu mereka terhambat. Tantangan ini dapat memperlambat pengembangan, seperti yang tadi dijelaskan, karena mereka berbeda waktu, berbeda lintas, itu pun memperlambat pengembangan, meningkatkan biaya juga, dan mempengaruhi pengalaman pengguna, sehingga memerlukan pendekatan manajemen yang lebih terintegrasi. Solusi area fungsional. Di pemasaran, Spotify sebagai platform streaming musik global memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan interaksi pelanggan, memperkuat strategi digital marketing, dan mengoptimalkan pengelolaan data pelanggan. Peningkatkan iterasi pelanggan seperti menggunakan data pengguna untuk membuat playlist, notifikasi artis favorit juga dapat digunakan. Adanya fitur sosial merangkum fitur berbagi dan lebih menarik dalam media sosial yang langsung disediakan langsung oleh Spotify ini. Fitur penghargaan bagi para pendengar yang setia serta terlama juga menjadi salah satu solusi. Bahkan adanya event virtual berupa konser maupun acara lainnya juga dapat meningkatkan minat para pendengar. Dan solusi di area fungsional bagian keuangan juga Spotify menerapkan beberapa strategi keuangan. Contoh strateginya seperti pendapatan berbasis langganan dan iklan, investasi terhadap konten serta penakaran untuk royalti dan lisensi, pendekatan solusi keuangan untuk 4 area, fungsion. Terus bisnis Spotify ini membantu perusahaan mencapai tujuan jangka panjang, meningkatkan profitabilitas, mengoptimalkan biaya, dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Dan untuk di sumber daya manusia, beberapa solusi sumber daya untuk manusia itu dapat diidentifikasikan dari aplikasi Spotify, yaitu seperti pengembangan karyawan atau pembelajaran berkelanjutan. Terus ada yang kedua, ada fleksitabilitas kerja dan keseimbangan kehidupan. Yang ketiga ada pengelolaan talenta dan rekrutmen. Yang keempat ada kesejahteraan karyawan. Yang kelima ada pengelolaan kinerja yang berbasis tujuan. Dan yang ketujuh ada pelatihan. Dan untuk operasional sendiri mereka juga punya solusi seperti yang pertama ada manajemen infrastruktur, yang kedua pengelolaan konten dan metadata, yang ketiga algoritma rekomendasi dan personalisasi, yang keempat pemantauan dan manajemen kerja, yang kelima keamanan dan perlindungan data, yang ketujuh ada pembayaran dan pengelolaan langganan, yang kedelapan ada kolaborasi, dan yang kesembilan ada layanan pelanggan dan dukungan. Implementasi dari aplikasi Spotify ini, platform ini itu menghadirkan peningkatan algoritma rekomendasi dengan memanfaatkan ma- machine learning untuk menganalisis pola pendengar pengguna, mengelola kualitas audio melalui kodek yang lebih efisien untuk mempertahankan kualitas tinggi, meski di jaringan yang sangat rendah, serta mengoptimalkan penggunaan data dengan menyediakan opsi kompresi otomatis. Jadi saat kita datanya tuh sangat rendah, seperti kayak jaringan kita rendah atau 4G kita kurang memadai di lingkungan kita, itu aplikasi Spotify masih bisa karena mereka apa ya, mereka mempertahankan kualitas yang sangat tinggi tetapi saat di jaringan yang rendah. Dan untuk apa, para pendengar juga mereka memberikan rekomendasi-rekomendasi musik yang mereka suka. Lalu ada dampak. Dampak dari Spotify ini dengan alat kolaborasi dan manajemen waktu yang lebih baik, efisien dalam proses pengembangan meningkat, sementara personalisasi dan retargeting mendukung,
efektivitas dengan meningkatkan kepuasan pengguna dan pendapatan. Selain itu, produktivitas tim pengembangan yang lebih terfokus memastikan peluncuran fitur dilakukan secara tepat waktu. Jadi jadi dampaknya itu target mereka tuh harus mendukung efektivitasnya gitu loh. Jadi tergantung kepuasan pengguna dan pendapatannya juga. Jadi makanya mereka tuh meningkatkan kepuasan pengguna agar bisa memenuhi target mereka. Lalu ada rangkuman dari studi kasus ini. Spotify menghadapi banyak tantangan dan isu-isu dalam menjalankan bisnis mereka. Mereka fokus menyelesaikan dengan fokus pada peningkatan interaksi dan strategi lainnya. Pengimplementasian Spotify juga tepat memberikan dampak positif dan menempatkan mereka di posisi yang sangat tinggi di pasaran. Lalu rekomendasi dari ini, Spotify direkomendasikan meningkatkan monetisasi teknologi, konten, dan bisnis seperti optimasi royalti, AI generatif, audio hi-fi, katalog lokal, dan diversifikasi langganan. Implementasi dalam 12 sampai 24 bulan ini menargetkan retensi pengguna 85% dan konversi premium 45%. Baik, segitu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.